Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rodatul Karomah dengan NIM 21151 dari Prodi Ilmu Tanah. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa review materi dari bab pertama hingga akhir di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa sih pendidikan Pancasila itu penting untuk mahasiswa di masa perkuliahan? Kita harus tahu tindakan yang sesuai dan tidak sesuai kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, praktik kehidupan yang sesuai tidak sesuai ini meliputi diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia internasional. Yang pertama itu kita bisa melakukan pengembangan toleransi agama sejak dini. Nah, pengembangan toleransi sejak dini ini kita bisa ajarkan dari diri sendiri maupun bantuan dari keluarga. Kemudian ada rukun dan saling menyayangi antar satu sama lain, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan baik dan penuh rasa tanggung jawab, membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air dan memakai produk dalam negeri, tidak membeda-bedakan antar golongan, ras, suku, agama, ataupun ekonomi, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, lebih mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, menumbuhkan rasa senasib dan sepenangguhan, serta membantu warga lainnya yang kesusahan, menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemudian praktik kehidupan yang tidak sesuai dengan Pancasila itu bisa dilakukan dengan pembunuhan antar penduduk bangsa yang mungkin saat ini sudah marak dilakukan di negara kita. Terjadi perpecahan di mana-mana, kurangnya kesadaran tentang adanya Tuhan, adanya diskriminasi antar golongan, terjadi banyak pelecehan, kemudian lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan, takut akan penguasa, banyak tindakan persekusi, rasa ingin menang sendiri, menentukan sesuatu tidak dengan kesepakatan mufakat. Nah, setelah kita tahu tindakan apa yang sesuai dan tidak sesuai, baru kita akan masuk pada bab pertama tentang pengantar pendidikan Pancasila, kenapa pendidikan Pancasila itu penting. Nah, nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dapat menumbuhkan percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara, seperti masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi yang marak ada di negara kita, masalah lingkungan, seperti mungkin banyak pencemaran lingkungan ataupun lingkungan saat kita melakukan aktivitas seperti pergaulan bebas, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, masalah terorisme. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila itu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misinya yang pertama untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Nah, ini poinnya. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila itu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dan menjadikannya sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar memberikan pemahaman atas jiwa dan nilai-nilai dasar kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Membentuk mental mahasiswa agar mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan kesatuan bangsa. Kemudian yang terakhir, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis Pancasila dimulai pada saat sidang BPUPKI yang pertama.
Dengan adanya sumber historis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lainnya. Kemudian sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis ini diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat. Politik pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan dan pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila berupa bisa berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. Masuk di mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Apa sih pengertian pendidikan Pancasila? Nah, pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian, esensi pendidikan Pancasila meliputi hal sebagai berikut yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian, pengertian urgensi pendidikan Pancasila. Nah, urgensi pendidikan Pancasila adalah suatu benteng untuk menjawab tantangan perubahan di masa yang akan datang. Sehingga urgensi Pancasila ini sangat perlu ada di perguruan tinggi, bukan hanya satu jurusan atau prodi, melainkan semua cakupan yang ada di perkuliahan tinggi tersebut. Contoh penerapan urgensi pendidikan Pancasila adalah tugas menyusun peraturan perundang-undangan, lulusan prodi pajak dituntut memiliki kejujuran dan komitmen. Nah, dengan demikian, semua lapisan masyarakat memiliki peran terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Nah, mungkin itu saja untuk materi di bab 1. Kita lanjutkan pada materi bab 2. Di mana materi bab 2 ini kita akan mempelajari tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Untuk konsep negara sendiri yaitu sesuai dengan pandangan Diponolo, di mana suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu, sejalan dengan pengertian tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur konstitusi yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara. Yang pertama adanya unsur tempat, manusia, dan organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, adapun unsur perspektifnya, negara dalam keadaan diam ataupun negara dalam keadaan bergerak. Masuk pada tujuan negara, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Di mana tujuan suatu negara itu disederhanakan dalam 2 golongan aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran kolektivis atau sosialis. Di mana liberal itu melalui persaingan bebas, sedangkan kolektivis atau sosialis lebih terpimpin dan totaliter. Sedangkan pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Masuk di menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan
dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntunan zaman. Ada beberapa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini sama seperti dijelaskan pada bab pengantar pendidikan, perlunya pengantar pendidikan Pancasila. Ini juga sama seperti yang dijelaskan tadi. Namun, di yuridis ini ada tambahan di mana setiap nilai-nilai Pancasila itu memiliki suatu pengertian, di mana nilai ketuhanan itu sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Kemudian ada masuk di nilai ketiga, etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, terakhir, menurut pasal yang ada, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Mungkin itu saja review materi di bab 2. Kita langsung masuk kepada materi bab 4, yaitu tentang tinjauan filosofis Pancasila sebagai sumber toleransi antar umat beragama. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena sistem filsafat itu memenuhi ciri-ciri berpikir yang bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif, di mana koheren sendiri itu maksudnya berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Sedangkan menyeluruh diartikan sebagai wadah dari semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Untuk sifat mendasar sendiri, artinya itu inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan spekulatif merupakan dasar negara, pada mulanya itu sebuah buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Sedangkan sila ketuhanan yang Maha Esa dan hubungan antar umat beragama itu berkaitan dengan Pancasila, memaknai segala sesuatu untuk ditunjukkan dalam rangka untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya banyak pertentangan yang ada pada sila pertama ini, muncul baik dari campur tangan pemerintah maupun dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri. Karena adanya tentangan tersebut, muncul ideologi-ideologi atau paham-paham yang berbasiskan ajaran agama tertentu, sehingga seakan-akan bahwa sila pertama dari Pancasila itu hanya dimiliki oleh salah satu agama tertentu saja. Dengan kata lain, bahwa toleransi dan sikap menghargai agama atau umat kepercayaan lain ternyata belum sepenuhnya dapat disadari dan diwujudkan. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari golongan-golongan tertentu yang memiliki paham bahwa hanya kepercayaan atau hanya ajaran agama sejalan yang paling baik dan benar.
sementara yang lainnya tidak benar. Pandangan atau paham yang sempit mengenai pemahaman terhadap agama dan kepercayaan yang seperti ini dapat menimbulkan atau mengundang konflik serta gejolak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, kesimpulannya, agama dan Pancasila itu memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman ideologi bernegara. Dan agama adalah rumah besar yang menyajikan tata kelola, mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan manusia. Sedangkan Pancasila adalah rumah besar ragam-ragam agama anak bangsa, menyajikan tata kelola negara supaya terarah pada sasaran. Antara agama dan Pancasila telah terjadi saling dukung dan saling menguatkan, di mana Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama, nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu, agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Mungkin itu saja untuk review materi pada bab 3. Kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers di Indonesia yang dituangkan dalam satu sistem menurut Abdul Ghani 1998. Oleh karena itu, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap percaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa manusia itu memerlukan filsafat? Karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Pada suatu titik manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri. Sebagai manusia, dengan demikian, filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong manusia mencari hakikatnya. Masuk di kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Ini sama seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Memiliki dua tantangan Pancasila, yang dimana pertama itu kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme menekankan kebebasan memilih modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Sedangkan komunisme sendiri sangat menekankan dominasi negara sebagai pemakai modal sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Kemudian upaya pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan memulihkan harga diri bangsa Indonesia, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi, kemudian menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.
Mungkin itu saja pada bab kelima. Kita lanjutkan kepada kunjungan tempat ibadah yang ada di kota Jember, di mana yang pertama itu ada Masjid Cengho Jember, bertempat di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, dan yang diresmikan pada tanggal 13 September 2015. Arsitektur Masjid Cengho ini masuk akulturasi dari Tionghoa yang sebelumnya itu pernah ada di Surabaya, Palembang, dan kota-kota lainnya. Biasanya tempat ibadah ini dilakukan oleh pemeluk agama Islam, dan biasanya setiap hari Jumat itu mendapatkan konsumsi, sehingga memiliki ketertarikan sendiri jika pemeluk agama Islam beribadah di Masjid Cengho ini. Kemudian ada Pura Agung Ametasari, di mana Pura Agung ini terletak di Jalan Mangga 1, Kecamatan Pastrang, Kabupaten Jember, berdiri sejak tahun 1962. Nah, tempat ibadah ini biasa dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Kemudian ada Rumah Adorasi Abadi, terletak di Jalan R.A. Kartini nomor 26, Tembaan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus hidup dan berkembang lebih pesat karena adanya tantangan atasnya. Kebiasaan membuat adorasi sakramen Maha Kudus umumnya terjadi di biara-biara. Di tengah umat, kebiasaan gereja ini tidak banyak kita temukan, lebih umum kita temukan kebiasaan devosi kepada Santa Maria. Nah, kegiatan ini biasa dilakukan oleh pemeluk agama Katolik. Dan yang terakhir ada Peilinsan. Nah, Peilinsan ini ada di desa Gelagahwero, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Tempat ibadah Tridharma tertua di Jember ini, Tong Hwan Sem, terdiri dari Peilinsan. Keunikan letak Peilinsan ini berdekatan atau berhadapan persis dengan Masjid Al-Barokah, sehingga menumbuhkan tingginya toleransi saat umat Islam beribadah. Kesimpulannya, agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Agama adalah rumah besar yang menyajikan tata kelola mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan, sedangkan Pancasila adalah rumah besar ragam agama anak bangsa, menyajikan tata kelola negara supaya terarah pada sasaran. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu, agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Mungkin itu saja pada bab kunjungan. Kita masuk kepada pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang pengembangannya tidak merugikan manusia, di mana ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Ada kapitalisme yang menguasai perekonomian di Indonesia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing pengembangan iptek di Indonesia, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya, serta pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat di Indonesia. Ketika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dilihat pada sila-sila yang terkandung pada Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kerakyatan sendiri memberikan arahan atas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia.
Pentingnya Pancasila sebagai pengembangan iptek meliputi hal-hal sebagai berikut. Kebanyakan perkembangan ilmu dan teknologi Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia dan banyak dipengaruhi oleh budaya Barat. Seperti contohnya gadget atau media sosial. Nah, adanya budaya asing atau yang tidak sesuai dengan budaya kita itu bisa cepat atau merambat masuk ke budaya kita dan mempengaruhi budaya kita. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Banyak pengembangan iptek itu lebih dibuat lebih bertujuan untuk menghasilkan dana ataupun untuk tunjangan ekonomi, bukan produktivitasnya. Pengembangan ilmu pengembangan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Masuk di bab terakhir, yaitu tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Di mana tindakan yang sesuai dalam Pancasila itu dapat kita terapkan pada setiap sila, di mana sila pertama kita bisa lakukan dengan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sedangkan pada sila kedua, bisa kita lakukan dengan saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan yang lain sebagainya. Sedangkan untuk sila ketiga, kita dapat lakukan dengan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Untuk sila keempat sendiri, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Untuk sila kelima sendiri, kita bisa lakukan dengan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Namun, ada juga tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika, seperti penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi sekarang, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar, mengambil keputusan secara sepihak, main hakim sendiri, pengabaian ketentuan hukum dan peraturan, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah, dan lain sebagainya. Namun, kita bisa mengatasi hal yang tidak sesuai itu agar bisa sesuai sejak dini, di mana kita harus paham arti peti Pancasila dan harus bisa menambah wawasan yang luas, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita sadar atau mengerti nilai-nilai Pancasila, kita bisa lebih memilih dan memilah tindakan mana yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan etika Pancasila. Kemudian peran orang tua juga penting dalam hal ini, karena kebanyakan generasi sekarang minim etika karena pergaulan yang bebas. Dengan dipantau orang tua, bisa mengurangi ataupun menghambat adanya pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain faktor keluarga, pengetahuan, dan lingkungan, faktor spiritual juga dapat menjadi benteng utama bagi kita untuk membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Oleh karena itu, dalam peran aktif dari para pemuka agama sangatlah dibutuhkan agar umat beragama semakin memahami nilai moralitas dan kiranya ajaran agama tersebut dapat membentengi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai etika. Kita masuk di masalah atau tantangan pengembangan iptek di prodi ilmu tanah, di mana banyak masalah yang terjadi di ilmu tanah, yaitu salah satunya tentang permasalahan degradasi lahan terhadap pembangunan pertanian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar tidak digarap dan umumnya ditumbuhi oleh semak belukar.
Untuk menghadapi tantangan permasalahan degradasi lahan itu, cara mengatasinya kita perlu partisipasi aktif atau kesadaran masyarakat akan pentingnya produktivitas lahan yang baik dapat mengurangi adanya degradasi lahan. Kemudian perlu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam membangun pertanian berkelanjutan. Hal ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila, yaitu perlu kerjasama antar kelompok atau golongan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sedangkan untuk penerapan sila kelima dalam Pancasila dibuktikan dengan penyesuaian fungsi lahan dengan penggunaan lahan, jangan sampai lahan pertanian dijadikan industri atau permukiman yang hanya untuk kepentingan satu golongan saja atau tidak adil. Nah, mungkin itu saja review materi dari bab awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.